Hai FICC, welcome to FIC News. Kami akan menyampaikan pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Mari saksikan. Apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini, dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Dan kami juga berterima kasih kepada hambanya, Pastor Daniel Kurniawan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Mari kami undang kepada seluruh wanita cakap keluarga Allah untuk bersama hadir dalam ibadah wanita pada Selasa 26 Mei jam 4 sore. Saatnya FICC Giving, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dalam gerakan ceban untuk melunasi renovasi gereja, dapat melalui kotak persembahan di belakang atau nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat FICC yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
doa malam selama 10 hari, doa Pentakosta. Biarlah doa ini adalah hari Pentakosta, jangan roh kita ini padam. Biar selalu menyala terus. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mempunyai api yang luar biasa, tetap tersenyum sukacita. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Pentakosta ini mempunyai api yang luar biasa. Ayo kita yel-yelkan api Pentakosta. Yes, yes, yes ya. Saya katakan api Pentakosta tetap menyala. Yes, yes, yes. 3 kali baru kita datang ya. 1, 2, 3. Api Pentakosta tetap menyala. Yes, yes, yes. Tetap semangat. Berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar api Pentakosta ini menyala terus dalam kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Kita akan baca firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya baca yang ganjil, saudara ayat yang genap, dan nanti ayat keempat kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 3, angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Wah, ini error ini. Ya, oke. Ayat 4 kita baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, selalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Pertolongan kita dan keselamatan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menuju saudara-saudara sekalian. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan pada sore hari ini. Kau mengajarkan untuk kami tetap berdoa, berjaga-jaga, sehingga iblis sebagaikan singa yang mengaum-ngaum, supaya jangan menerkam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya kami berjalan tidak sendiri, kami berjalan bersama Yesus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kuasanya. Biarlah pasukan-pasukan malaikatmu memagari setiap langkah hidupan kami. Di mana kami berada Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami, Allah yang membela setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta. Biarlah dengan hari Pentakosta ini Tuhan Kau naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kami, supaya kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik. Biarlah kami memiliki iman, jiwa roh kami tetap menyala-nyala tidak padam. Biarlah Pentakosta itu terus mengalir dan menyala dalam rohani kami, sehingga kami dapat memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pada sore hari ini Tuhan, di dalam hari Pentakosta kami akan siap memuji menyembah Allah, karena Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Ampuni segala salah dosa kami, kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu, supaya hidup kami layak di hadapan Engkau. Sebagaimana kami mengampuni orang bersalah terhadap kami, Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau pimpin ibadah raya Pentakosta pada sore hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, WLC ngerti musik, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini, yaitu Bapak Pendeta Muda, yaitu Daniel Mulyadi yang Tuhan utus dari Cibinong untuk menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah yang berkata-kata bukan lagi hamba-Mu, tapi Yesus yang berkata-kata, bukan kehendak hamba-Mu, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Di saat firman-Mu disampaikan, ada kuasa, ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa menjamah melingkupi setiap hati, jiwa dan roh kami, supaya ada satu kebangkitan rohani yang luar biasa. Mujizat terjadi, lawatan terjadi dalam firman-Mu yang disampaikan. Kami percaya Roh Kudus yang berkata-kata, berbicaralah pakai hamba-Mu dengan penuh pengurapan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir, biar dapat mengalami sukacita lawatan Allah terjadi. Di saat kami memuji menyembah Allah, aliran Roh Kudus mengalir dari sorga, melingkupi hati, jiwa dan roh kami, untuk kami bersukacita oleh karena nama Yesus Kristus. Kami tinggikan, kami agungkan.
Biarlah kami boleh menerima otoritas Allah bekerja luar biasa. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini Tuhan. Supaya mereka juga mengalami kuasa Tuhan luar biasa lewat pujian penyembahan kami. Lawatan Tuhan boleh terjadi, mujizat Tuhan terjadi pada sore hari ini. Biar yang lemah dikuatkan, susah hiburannya, sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami pulang bersuka cita. Kami pulang dengan tubuh yang sehat oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sudah menanggung di kayu salib. Dan Engkau sembuhkan setiap penyakit apapun di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberikan satu terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kuasa setan, iblis dan roh jahat yang membentuk apapun yang mengganggu hati, pikiran, jiwa, roh kami. Kami berdoa dengan satu hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami usir, kami tolak rencana iblis yang bentuk apapun. Aku perintahkan keluar saat ini juga. Kami undang kuasa Roh Kudus mengalir dari sorga, melingkupi hati, jiwa dan roh kami. Bila roh kami dibebaskan, roh sukacita, damai, sukacita yang mengalir dari sorga, mengalir di tengah hari Pentakosta malam ini Tuhan. Kami boleh merasakan ada pembebasan, ada lawatan, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Beri kemuliaan, selamat beribadah ibadah dan selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati, tetap semangat. Amin. Shalom FICC. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita mau puji Dia. Selamat hari Pentakosta. Yeay. Sama-sama kita katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Engkau yang bersuka cita, angkat kedua tanganmu, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, dan datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Dengan imanmu sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, oh, oh. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, dan datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Come on FICC, sama-sama katakan lebih keras. Hosana. Sambil tepuk tangan, come on. Hey, 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 hey. Terpujilah nama Tuhan. Amin, terpujilah namamu. Oh, oh.
Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan Hosana. Hosana, amin. Tuhan melihat wajah-wajah sukacita pada sore hari ini, sebab Roh Kudus sudah tercurah untuk kita, amin. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama bersukacita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, hehehe. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sore hari ini Tuhan kami datang karena kami percaya Bapa, denganmu Tuhan kami dapat melewati segala perbalasan hidup kami. Semua yang percaya sorakan haleluya. Takkan pernah ragu kami Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku, ini iman kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau yang menuntun langkah-langkah kami. Serukan Yesus. Kau Raja dalam hidup, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey! Musik puji nama Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan, amin, sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Roh Kudus mengalir di tempat ini, amin. Haleluya. Kami datang untuk memuji nama-Mu Tuhan, karena kami percaya api kemuliaan itu sudah tercurah di tempat ini. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Hei, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umat. Katakan, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah. Come on, FICC. Api kemuliaan-Nya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa, semua sekali lagi katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Katakan, segala raja. Amin. Berikan sukacita Pentakosta pada hari ini dengan kasih tos kanan kirinya. Katakan, selamat hari Pentakosta Bapak Ibu semua. Amin, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Wow, haleluya. Semua bersukacita pada sore hari ini. Boleh dong kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat.
pencipta bumi dan seisinya. Dia raja segala raja. Wow, Bapak Ibu. Kalau kita mau terus menceritakan kebaikan Tuhan mungkin gak ada habisnya ya. Karena sampai kapanpun Tuhan akan tetap baik dalam hidup kita. Sore hari ini, mari sama-sama kita mau mengajak Bapak Ibu. Kita nikmati hadiratnya Tuhan. Karena hari ini kita merayakan di mana Roh Kudus yang sudah tercurah 2000 tahun lalu itu memenuhi kita sampai hari ini. Dan biar kiranya hari ini semuanya hanya tentang Tuhan dan Dia yang kita tinggikan melebihi dari apapun yang kita rasakan. Semuanya tentang Yesus. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang memenuhi setiap kami. Engkau yang memenuhi setiap kami Bapa. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkaulah sumber anugerah kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Pakai kami Tuhan, karena kami terus mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, mari Bapak Ibu semua saya undang bangkit berdiri, kita sembah Dia lebih lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dari hatimu katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Dialah Raja kita. Engkaulah Raja. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah Raja.
manis, di hari yang indah di mana Roh Kudus boleh dicurahkan. Biar Roh Kudus melayani saudara satu persatu. Roh Kudus boleh mengalir, Roh Kudus boleh bertahta, dan kedaulatan Allah boleh nyata di dalam kehidupan kita. Saudara boleh ambil waktu hening sejenak. Nikmati betapa baiknya Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kalau saudara boleh renungkan betapa dia baik. Kimiarararalabadasi. Kasihnya besar, kasihnya melimpah. Himikiananamanasikyayararalabadasi. Kasih Allah boleh mengalir. Lawat saudara. Himikiananamanasikyayararalabadasi. Terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah di hari yang istimewa. Di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus buat kami semua. Tidak terkecuali tua muda, kecil besar, semua dapat porsi yang sama. Melawat kami semua, hamba-Mu terbatas bahkan gak ada apa-apanya. Semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Semua yang diberitakan adalah kasih karunia Allah. Semua yang diberitakan adalah Yesus anaknya Bapa yang telah menebus kami semuanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Shalom. Sudah sarapan? Sudah ya, makan sore yang belum ya? Baik. Di dunia ini ada dua persoalan. Sehat dan sehat dan sakit. Kalau sehat nggak ada masalah. Kalau sakit ada dua masalah. Sakitnya membaik atau memburuk. Kalau membaik nggak ada masalah. Kalau memburuk ada dua masalah lagi. Menuju kepada hidup atau kepada kematian. Kalau hidup nggak ada masalah. Kalau menuju kepada kematian ada dua masalah. Kalau menuju kematian ada dua masalah. Masuk neraka atau masuk surga. Kalau masuk surga nggak ada masalah. Kalau masuk neraka ada dua masalah. Original atau extra hot. Emang ayam. Oke, silakan presentasinya. Saya dapat tugas untuk cerita tentang bagaimana mengasihi keluarga, dan pas di hari Pentakosta itu luar biasa banyak banget. Jadi bagaimana mengasihi Pentakosta, mengasihi keluarga. Pentakosta itu sebetulnya dimulai dari rumah, di rumah saudara masing-masing, bukan di gereja ini. Bukan cuma di gereja, tapi bagaimana Pentakosta itu adanya di rumah. Kenapa? Karena kita kebaktian seminggu sekali, seminggu dua kali. Tapi di rumah tiap hari saudara ketemu sama orang yang nyebelin saudara, ngejengkelin saudara, that's Pentakosta. Bagaimana roh Allah yang mengalir ada di situ. Begitu kan? Saudara, ada yang jemaat satu sama lain ini, ada yang jengkel ini, jengkel sama itu, ada gak gitu? Ada. Wah, mesti bertobat. Pakai baju apa? Hitam. Gitu loh. Jadi Pentakosta tuh harusnya dimulai dari rumah, ya. Dan dipimpin Roh Kudus untuk kembali mengasihi orang yang di rumah. Pentakosta dimulai dari rumah. Bagaimana Roh Kudus membimbing saudara dan saya untuk mengasihi orang yang di rumah. Ya. Lanjut lagi. Kita baca dulu Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa ianya? Roh Kudus. Jadi kalau dia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dengar ya, Roh Kudus datang membawa kepada seluruh kebenaran. Artinya ada kebenaran yang enggak seluruh. Ini agak susah saya. Ada kebenaran yang tidak seluruhnya benar. Paham nggak tuh?
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang utuh. Contoh, kalau saya mengasihi Ria, itu gampang. Lagi cantik. Tapi ketika saudara diminta mengasihi musuhmu, mudah. Mengasihi itu bukan aturan kamu dan saya. Kalau saya senang saya kasihi, enggak bisa. Tuhan bilang itu. Memimpin kamu kepada seluruh kebenaran yang bukan pilihan kamu tapi pilihannya Tuhan. Mengasihi musuhmu. Mengasihi orang yang jebelin kamu. Cuma satu doang. Mengasihi mertuamu. Mengasihi mantumu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi orang tuamu. Jangan jengkelin banget, yang rese banget. Yang pik kesebelen. Pik kehelen. Ada yang orang Sunda di sini? Nggak ada ya? Yang nggak pantas untuk dikasihi. Tapi firman Tuhan hari ini, di hari Pentakosta ini, saya mau bawa saudara kepada itu. Ia memimpin supaya kamu bisa membawa ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran menurut Kristus bukan kebenaran yang kita pilih. Karena kalau saya pilih, saya akan pilih apa? Yang enak. Coba bayangin, Ria pergi semua, anak-anak di rumah nggak ada. Di rumah saya makan sendirian sama brokoli. Enak gak? Nggak enak makan brokoli sendirian, lebih enak makan babi hong sendiri daripada makan brokoli sendirian. Betul kan saudara? Amin. Lapar ya? Makan brokoli sendirian, mendingan makan babi hong sendirian. Tapi pilihannya gak gitu. Membawa kepada seluruh kebenaran. Berikut slide. Yang kedua. Ya, kedua. Roh Kudus bukan dicurahkan hanya untuk memenuhi gereja dengan kuasa. Bukan hanya buat gereja. Karena kita ngomongnya keluarga. Waktu dipikir-pikir, oh si tante kasih nama, om atau tante kasih nama keluarga Allah. Kadang-kadang bikin gereja yang biar aman tuh jangan kayak kita gereja Pentakosta Isa Al-Masih Jemaat Anugerah. Pertanyaannya, apakah ada anugerah dalam pemeliharaan gereja? Apakah ada anugerah dalam kegiatan gereja kayak gini? GPIA Keluarga Allah. Apakah benar ada keluarga Allah di situ? Cari nama gereja betul paling gampang. Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Tangerang. Amin. Ngerti gak? Kan gak dia pertanyaan, mana ada keluarga Allahnya di situ? Mana ada kasih karunia di situ? Mana ada anugerahnya di situ? Tapi itu bikin apa? Kayak anugerah segala jadi refleksi buat kita. Apakah kita menjalankan gereja itu benar sama namanya? Sama kayak gini. Roh Kudus dicurahkan punya anak untuk memenuhi dengan kuasa, tapi untuk memulihkan keluarga agar keluarga kembali menjadi gambar Allah di bumi. Keluarga itu gambaran Allah di bumi. Saudara tahu nggak? Berikutnya. Roh Kudus tidak memimpin kepada kenyamanan. Roh Kudus tidak mengikuti daging. Roh Kudus itu membawa kepada seluruh kebenaran. Waktu Adam kasih nama binatang-binatang itu, nggak ketemu yang sepadan, lantas Tuhan bikin apa? Dia suruh tidur nyenyak Adam. Asik ya tidur nyenyak. Siapa yang suka tidur nyenyak? Oh keren. Bikin tidur nyenyak, diambillah tulang rusuknya. Jangan lihat perut saya, nggak usah. Ambil tulang rusuknya, dibikin jadi apa? Iya perempuan lah tentu saja. Dibikin jadi istrinya. Cakep ya? Pintar itu Tuhan dijadiin Hawa. Diambil dari tulang rusuk, jadi istrinya. Saudara tahu? Ada anak bapak yang dibikin tidur 3 hari di dalam kubur. Lambungnya keluar darah dan keluar air. Dibikin tidur 3 hari 3 malam. Meninggal 3 hari 3 malam di lubang kubur. Hasilnya apa? Hasilnya saudara dan saya, kekasih-kekasihnya Tuhan mempelai Kristus. Bukankah sejak itu gereja Allah jadi lahir? Betul kan? Luar biasa cintanya Tuhan. Adam dibikin tidur, Adam pertama dibikin tidur ketemu istri, Adam kedua dibikin meninggal. Supaya ada gereja daripada Tuhan. Disitulah tempatnya Roh Kudus bekerja. Ya, membawa kepada seluruh kebenaran. Lihat di bawah.
Kalau kita memilih kebenaran yang nyaman, sebenarnya kita dipimpin sama diri sendiri. Tadi saya bilang, kalau saya nggak makan, ya ngapain sih dia bikin brokoli? Iya nggak bakal tambah kurus juga sih, nggak yakin juga. Mendingan dikasih babi hong aja kita happy gitu kan. Setuju. Dengar lari, dengar tuh. Laki kita kasih brokoli, tapi karena saya cinta, saya makan semua. Brokoli saya makan, semua saya makanin gitu ya. Gak susah juga kok tinggal makan itu aja. Belajar bersyukur. Kamu amin-amin terus, murah juga lagi ya. Berikutnya. Allah selalu memulai dengan keluarga. Keluarganya Allah. Nama yang indah. Allah selalu mulai dengan ini. Keluarga itu inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang bikin gambaran Allah di muka bumi. Saya mau kasih tahu sama saudara gini. Ini agak serem kali. Lawannya Tuhan itu siapa? Hah? Sebenarnya Tuhan nggak punya lawan, nggak ada lawannya siapa? Nggak ada yang bisa ngelawan dia. Ada oknum yang nggak suka, namanya iblis. Iblis itu bukan lawannya Allah, sama sekali nggak level gitu membandingin. Jangan pernah saudara bandingin Tuhan sama iblis. Yang dibandingin Tuhan tuh iblis itu sama kita. Kenapa Tuhan ciptain manusia? Kenapa Tuhan ciptain keluarga? Untuk lawan itu, nggak levelnya Tuhan. Makanya saudara diturunin ke bumi, dikasih Roh Kudus, diperlengkapi dengan segenap senjata Allah untuk melawan dia. Bukan levelnya Tuhan. Serem nggak tuh? Nanti didalamin lagi itu. Jadi bukan levelnya Tuhan, itu gampang. Tapi Tuhan ciptain manusia kesayangannya untuk menang terhadap iblis. Di hari Pentakosta, saudara harus menang terhadap iblis. Amin. Oke. Ada orang yang saya suka, Bill Johnson. Ada yang tahu Bill Johnson? Dia bilang begini, Roh Kudus tidak pernah memberi kita kuasa untuk menjadi lebih seperti diri kita sendiri, tapi dia memberi kuasa untuk menjadi seperti Kristus. Saudara dikasih Roh Kudus di dalam rumah tangga Tuhan yang ciptain untuk melawan kuasa kegelapan itu. Tuhan kasih Roh Kudus supaya saudara menjadi seperti Kristus. Bagaimana menjalankan rumah tangga? Menjalankan rumah tangga yang seperti Kristus. Bagaimana yang Tuhan mau dikerjakannya. Ya, panggilan kerajaan manusia dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui rumah tangga. Lanjut lagi. Dosa pertama terjadi di mana? Di rumah tangga. Istrinya makan buah, suaminya diam-diam aja malah ikut juga. Kain dan Habel, gara-gara ngiri kakaknya diterima persembahannya. Ini gak diterima, iri hati. Mulailah terjadi. Dosa masuk melalui rumah tangga. Rumah tangga, diserang terus rumah tangga. Saudara mesti bedain ya, antara rumah tangga dan ular tangga, itu beda. Kalau rumah ramai, bisa ramai, tapi kosong secara kasih. Keadaan keluarga secara fisik, tapi kering secara rohani. Nanti kita cerita. Tante Beth banyak tahu. Rumah tangga saya hancur berantakan. Kita juga mungkin udah gak bisa bertahan lagi. Bukan tiarap saudara, tengkurap sudah celentang. Glongsok gitu. Udah ya gak tahu lagi mau gimana. Karena kasih Tuhan, semuanya bisa diberesin. Semua bisa dipulihkan. Dan dari situ kita lihat, indahnya Tuhan. Ya, jadi rumah tangga nggak boleh cuman bertahan. Oh demi anak gue bertahan. Agak kurang pandai gitu ya. Rumah tangga mesti digairahi. Rumah tangga mesti dikasihi. Kau itu Tuhan yang bikin kok. Diuruslah. Gitu, ya. Lanjut dulu sebentar ya. Kebangkitan rohani tidak pernah menyentuh rumah tangga yang adalah kebangkitan orang rohani yang tidak lengkap. Si Lindell itu bilang begitu. Jadi di dalam rumah tangga tuh perlu ada semangat, perlu ada gairah. Ya. Berikutnya. Nah ini dia nih. Akar masalah apa sih di dalam rumah tangga? Yang saya temuin sebetulnya masalah besar, paling besar di dalam rumah tangga ada satu hal. Dosa membuat manusia tuh sulit mengasihi. Apa sih yang bikin saudara sulit mengasihi? Ini dia nih. Dosa yang bikin sulit. Luka kecil menumpuk. Saudara pernah dengar gak? Ada suami yang
menusuk istrinya. Sampai puluhan kali dirajam. Tusuk tuh bukan dirajam ya. Ada yang bisa praktekin? Waktu janji nikah, itu nggak ada cerita tuh. Nanti 12 tahun lagi kamu akan saya tusuk 45 kali ya. Lehermu akan saya kerat gitu. Ih serem banget. Karena ini janji nikah kayak gitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena ada dendam, tidak mau mengampuni yang disimpan. Ya kan kayak nenek-nenek kita kan. Mak saya dulu tuh suka nyimpen kaleng kongguan, plastik, centong. Karena nanti biasanya tuh jadi emas ya. Ya turunin. Mami juga banyak sih. Mami tuh pancinya banyak-banyak beli mahal-mahal. Buat apa? Disimpan. Ada yang kayak begitu emak-emak di sini? Ada. Ini udah bukan itu, nanti kita cerita kapan-kapan tentang mama ya. Tapi itulah suka nyimpen, akhirnya memuncak. Ya, nggak baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari Pentakosta ada Roh Kudus yang mengubah keluarga Bapak Ibu Saudara. Ego dan amarah yang dipendam. Kalau yang dipendam tuh sebetulnya bukan ego dan amarah. Saudara punya emas ya saudara pendam. Simpen di situ ntar buat keluarga, buat masa depan. Itu jangan ego yang dipendam ya. Jadi nanti repot sekali. Covenant digantikan sama chemistry. Saya baru ngerti gini ya. Dulu waktu pacaran sama Ria, saya diajar sama supir saya dianterin gitu. Si Ria masih SM. Ini istri saya namanya Ria. Supir saya nganterin dari kantor. Pak, itu pacarnya? Iya. Naik sepeda. Iya. Si Ria lagi naik sepeda. Aduh. Kalau ngeliat dia gimana gitu, gemeter-gemeter sedikit ada strumnya. Iya benar saudara. Tapi sekarang nggak nyetrum lagi, coba kita pegang. Udah nggak nyetrum, nggak kenapa? Dulu diterima sama cewek cantik nih om-om, diterima sama anak SMA. Senang hatinya karena apa? Diterima. Egonya ketemu ego. Sekarang udah ada penerimaan yang gak ada ego lagi. Tapi harus ya covenant, perjanjian. Kita punya kontrak. Kontrak apa perjanjian? Kita punya perjanjian pernikahan. Bukan kontrak, kita punya perjanjian pernikahan. Yang gak ada mata habisnya. Andai kata mesti menikah lagi, saya akan menikah dengan Ria untuk 50 tahun yang akan datang. Untuk 10,000 years. Lagunya siapa itu? Oh ini Wan Yen. Untuk berikutnya, saya akan tetap menikahi perempuan yang sama. Itu kan. Banyak keluarga tidak kekurangan cinta, tapi lelah untuk mengampuni. Bagus tuh. Udah capek gue mengampunin lu. Dulu waktu apa sih Toto? Sudah tahu Toto, Nining tahu adik saya itu. Saya suka catat di sini Nining nih emang nakal dia tuh. Ampun tobat deh. Ya. Catat salahnya ini 2, 3, 4. Nanti sesuai dengan firman Tuhan 70 kali 7 atau 70 kali ya berapalah itu. Gue gak akan ampunin lagi. Saya mau kasih sama saudara ya. Pengampunan itu bukan urusan matematika. Yang Tuhan bilang 7 kali 7 atau 49 berapa gak tahu dah. Jangan pernah bilang saya sudah terlalu banyak mengampunin orang itu. Pengampunan itu bukan urusan saudara dengan orang yang diampuni. Dengar baik-baik ya. Pengampunan itu adalah berapa banyak dosamu diampunin sama Tuhan. Jadi gak ada urusan, gue udah ngampunin lu banyak. Gue udah ampunin lu banyak. Apalagi kalau emak-emak ngungkit-ngungkit sama anak. Lu gak tahu diri ya, udah tuh 9 bulan gue kandung nih, gue bawa perut. Ria waktu hamil saudara, biasanya cantik-cantik. Sejak dia hamil, sombong jalannya gitu. Dia mau bawa anaknya 9 bulan lu gue bawa. Gitu kan. Tapi kan bukan begitu sesungguhnya. Bagaimana saudara sudah diampunin sama Tuhan. Terlalu banyak. Jangan saudara bilang istrimu, suamiku, kau sudah kelewatan. Sampai besok pagi lu kalau gitu lagi gue tusuk. Serem banget saudara. Jangan terinspirasi, gak boleh ya. Saudara harus terinspirasi untuk mengampuni. Kenapa? Karena Tuhanmu sudah mengampuni kamu lebih banyak.
Ya, jangan lelah mencintai keluargamu. Si Lewis, tahu gak C.S. Lewis? Ada yang tahu? Ini saya juga suka sama dia ya. Yang bikin Narnia. Dia bilang begini, menjadi seorang Kristen berarti memaafkan hal-hal yang gak termaafkan. Tuh, susah gak? Itu namanya membawa kepada seluruh kebenaran. Yang gampang dimaafin misalnya, orang nyerobot mobil, ya udah maafin dong kita gak kenal. Tapi ini, menjadi seorang Kristen berarti memaafkan hal-hal yang gak bisa dimaafkan. Membawa kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang bukan kamu pilih, tapi seluruhnya. Karena Tuhan telah mengampuni hal-hal yang telah tak termaafkan dalam diri Anda. Tuhan sudah ngampunin kamu. Sudah. Cakep itu kalimatnya. Padahal kamu belum melakukan. Tapi dia sudah memaafkan. Cakep ya. Tuhan sudah mengampunimu. Padahal kamu belum melakukan dosa. Lanjut. Kita sering kali juga kalau mengampunin orang, nanti kalau kamu berubah, saya ampuni. Pengampunan dengan syarat. Ada yang kayak begitu? Ngasih anaknya juga gini. Nanti kalau kamu pintar, mami ampunin. Nanti kalau kamu pintar, mami begini. Atau daddy begitu, atau begini. Kok mengasihi orang dengan syarat? Tuhan gak ngasih syarat apa-apa untuk mengasihi saudara, untuk mengampuni saudara. Untuk kesalahan saya, dia gak pakai syarat, gak pasang syarat. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada 7 kata-kata dia lakukan. Saya tambahin yang ke-8. Ya, ini agak sesat sedikit. Tuhan bilang begini, di ke-8 itu, imajiner, tenang. Semua dosamu sudah kutanggung, kalau kamu gak bikin dosa lagi. Ada kayak gitu? Dia ngomong gitu cuma satu perempuan yang berzina, ketangkep, pulang, jangan bikin dosa lagi. Saya tanya, perempuan itu bikin dosa lagi ya? Hah? Pasti bikin dosa lagi, entah bukan di perzinahan ya, tapi yang lain. Tapi Tuhan Yesus waktu mati dia bilang apa? Sudah selesai. Begitu kan? Andai kata Simon, siapa yang mengkhianati Yesus itu? George, Oh masih Yudas ya, mungkin di sini beda gitu, enggak. Yudas itu dia. Yudas kan akhirnya menyesal gitu kan. Kalau orang menyesal Tuhan ampunin enggak? Tuhan ampunin. Duitnya dibalikin kan? Duitnya diampunin, dia menyesal, tapi sayangnya dia bunuh diri. Pertanyaan saya, kalau dia datang sama Tuhan, dia minta ampun, Tuhan ampunin enggak? Kenapa kok saudara berani-beraninya bilang pembunuh Tuhan? Kekejaman yang paling kejam yang pernah manusia lakukan, itu adalah membunuh Tuhan. Apa kekejaman lain? Tuhannya dibunuh, itu kekejaman. Terus Tuhan mau ampunin? Nggak berani kok jawab, berani. Tuhan pasti ampunin. Buktinya apa? Dia udah 3,5 tahun ikut Tuhan. Ya kan? Kesayangannya Tuhan, dipilih khusus. Waktu dia disalib, ditelanjangin, ditusuk, Tuhan bilang apa sama prajurit di situ? Ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka, sama yang nggak kenal aja Tuhan, sama bukan siapa-siapanya, sama prajurit menyiksa dia bilang, dia nggak tahu apa yang mereka lakukan, apalagi sama Yudas. Saya yakin, kalau Yudas datang sama dia, Tuhan pasti ampunin dia. Kasihnya, saldonya, saldo kasih, aduh pakai bahasanya sih itu, saldonya Tuhan untuk mengampuni, menggelontorkan cintanya sama Tuhan, itu nggak terbatas saudara. ISHG, jeblok, tapi buat Tuhan gelontorin langsung dia naik lagi, 9.000. Saudara nggak ngerti kan? Saldo Tuhan untuk mengampuni saudara, pasti banyak. Amin. Pentakosta untuk mengubah saudara supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Ayo lanjut. Tim Keller, aduh saya juga suka sama orang ini ya. Kita lebih berdosa daripada yang kita kira, namun lebih dikasihi dalam Kristus daripada yang berani kita harapkan. Cakep. Saya pikir begini, bodohnya saya. Kalau bodoh ngaku aja gitu kan, daripada kita pura-pura pinter. Saya pikir, saya kan nggak pernah ngerebut bini orang.
Saya nggak pernah bunuh orang untuk ambil istrinya, gitu kan? Saya ngambil istri saya dari SMA gitu kan, naik sepeda gitu kan? Ya biaya lebih ringan. Nggak pernah ngambil bini orang, nggak pernah bunuh. Saya lebih baik dari siapa? Daud. Cakep gak gitu? Logikanya kan bener, tapi kagak gitu. Tuhan tuh nggak dalam proses bandingin. Oh si Didi mah dapat bininya nggak ngebunuh orang, nggak ngambil bini orang. Berarti si Didi lebih baik dari? Enggak. Tuhan tuh nggak membandingin ini. Tuhan menganggap satu kesempurnaan, nggak berdosa atau berdosa, sempurna atau nggak sempurna. Saudara nggak bisa banding-banding. Oh saya lebih baik dari dia, nggak ada. Semua dosa adalah ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan dosa itu masuk ke dalam neraka. Titik, nggak ada nawar-menawar. Tapi kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Ya, terus lagi. Saya minum dulu ya. Enggak, ini aku. Saat Roh Kudus memimpin rumah kita. Kita refleksi dulu nih. Rumah saudara siapa yang pimpin? Saudara sendiri yang pimpin? Kepala rumah tangga, ada yang kepala rumah tangga di sini? Biasanya sih ya, biasanya tuh ya tergantung mami sih. Jadi kalau si Jatro ya tergantung mam, tanya mam, apa semua tanya mam. Jadi kepala rumah tangganya Ria. Parah juga ya. Siapa yang memimpin rumah tanggamu? Itu harusnya Yesus. Yesus, Roh Kudus yang memimpin rumah tangga kita. Kalau rumah tangga saudara dipimpin sama Yesus, ini dia. Hatinya bisa dilembutkan. Kekerasan hati digantikan dengan kepekaan terhadap Tuhan. Pengampunan mengalir. Ini menarik. Saudara punya dendam sama orang? Pernah sakit hati? Pernah nggak punya dendam gitu, kesel jengkel sama orang yang rese? Pernah? Sakit hati sama orang? Pernah lah, rasanya nggak ada yang sakit hati. Dendam, kesel, gimana gitu kalau ingat namanya. Misalnya kita kasih namanya si Oncom. Ini semuanya urusan makanan. Daripada gue bilang Yang, ya Oncom aja. Si Oncom misalnya, pokoknya kalau kena Oncom langsung apa? Masuk di kepala, masuk di hati, rasanya sakit. Kekasih pertama yang meninggalkan pergi. Kita malu kan sama semut yang lewat di dinding gitu kan, menatapku. Sakit, gimana? Bantu saya dong. Sakit, gitu yang gitu. Sakit, nah itu. Kalau kita ingat kita sakit. Wajahnya lihat saya. Sakit, gitu, sakit. Rasanya kita mau ngapain? Mau pencet. Kamu kejam juga. Rasanya mau ngapain? Kita mau bejek, kita mau ulak, kita mau. Biasanya saudara ya, itu kalau ngebalas orang itu lebih jahat loh. Ini mau gini. Saya mau ajar saudara. Sama-sama belajar, tapi saya sudah melakukan. Ketika saya punya partner yang gak menyenangkan. Saya punya anak buah yang tidak baik, yang menyakiti saya. Saya punya atasan yang menyakiti saya. Sakit di sini kalau saya ingat. Tapi manusia kadang-kadang suka dipelihara kesakitan itu. Saya nggak ngerti. Saya juga memeliharanya. Sakit itu saya pelihara. Saya ingat, sakit. Tapi saya mau kasih tahu, buat apa? Saudara nyimpen dendam, saudara nyimpen kesalahan orang lain, saudara harus belajar mengampuni. Ketika saya ingat orang itu, apa yang saya lakukan? Saya bilang begini, saya ikat dendam. Saya ambil otoritas daripada surga, saya ikat dendam. Saya ikat roh pembalasan. Saya ikat sakit hati. Saya lepasin sukacita buat si Oncom. Saya lepasin damai sejahtera buat si Oncom. Si Oncom itu diberkati keluarganya. Dia masa depannya cerah, gilang gemilang. Suatu saat dia boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak lepasin biar Tuhan yang balas. Saya nggak sependapat dengan itu. Gini mikirnya. Penting gak sih saya udah diampunin Tuhan? Gitu kan? Udah diampunin. Siapa yang udah diampunin Tuhan? Kagak ada. Saya sudah diampunin. Kalau saudara sudah diampunin Tuhan, saudara sakit hati, punya dendam sama orang. Biar Tuhan yang, siapa yang ngajar kayak gitu?
buat saya, so what sih? So what gitu loh. SWGTL, so what gitu loh. So what gitu loh. Mesti Tuhan yang balas tuh orang. Mendingan saudara doain gini. Biar kemurahan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan dia. Suatu saat dia terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya, gitu kan. Hitung-hitungan, matematika. Untungnya apa kalau Tuhan tuh balasin dendamnya kita pakai tangan Tuhan buat orang itu. Yuk jadi orang Kristennya benar. Yuk jadi anak Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup kamu. Kagak kan? Kalau kita lepasin aja sukacita. Nanti ada yang punya sakit hati. Kudus semua. Orang saya aja ngaku saya punya sakit hati, sakit dendam. Nggak ada yang mau ngaku. Malu? Atau ada di sini orangnya liatin saudara? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya kayak gitu, malam hari ini berdoa. Saat ini saudara berdoa. Lepasin sukacita. Lepasin damai, adem, tenang, beneran. Kita denger nama si Oncom, nggak sakit lagi. Kalau dulu denger Oncom, merah muka. Sakit. Sakit. Atau ingat tanggal ulang tahunnya, sakit. Udah lupain lah. Lepasin damai sejahtera, lepasin sukacita. Semua yang manis baik sedap didengar saya lepasin buat orang itu. Ikat dendam, ikat sakit hati, ikat roh kejahatan, ikat semuanya dengan otoritas daripada sorga. Saudara punya otoritas dong? Otoritas sorga. Pakai yang buat begituan. Sambil bilang suatu saat orang itu akan terima kemurahan dari Tuhan. Seperti saya diberikan Tuhan. Ya? Keluarga dipulihkan bukan bertahan. Dulu saya bertahan. Malu kan anak pendeta bercerai. Ya kan, malu kan dia ya. Nyari lagi juga mesti modal. Tante Bet, thank you. Tante Bet tuh banyak berperan sekali, luar biasa. Thank you. Tante kesayangan kita semua. Dia gak ngerti saya bahasa Inggris apa terjemahinnya, ya. Saudara terjemahin sendiri. Aduh, oke lanjut. Sebelum, Tanggal kemarin, minggu lalu, tanggal 9, putri saya, kalau Cila sudah menikah, ini CM. Cila karirnya baik, puji Tuhan. Yunis, anak saya nomor 2, saya punya 3 anak, Cila, Yunis, dan Jetro. Jetro laki. Biasa jagoan tuh keluarnya belakangan gitu kan. Gitu. Yang kedua, Yunis tanggal 9 Mei dapat kesempatan untuk disumpah jadi dokter. Sarjana kedokterannya cum laude 2 tahun yang lalu. Ini sumpah dokternya enggak cum laude, tapi nilainya yang tinggi gitu. Maksudnya itu kan ada nilainya dia termasuk yang cukup baik. Dan single shot. Sekali tembak lulus, nggak ada yang hair, nggak ada apa, jadi lulus ya. Nanti mau minta tante cariin pasangan hidup yang sepadan sesuai rencana Tuhan dalam kita. Ini dari mimbar nih tante. Jadi kalau saya bawa CM, suatu kalau kita pergi bawa CM dari Tangerang sih. Duduk di depan, waktu cum laude juga kita duduk di depan. Waktu ini juga kita di barisan paling depan lah, ya puji Tuhan. Air mata saya nggak berhenti mengalir. Kalau saya lihat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu nggak mungkin saya bisa sekolahin Yunis jadi dokter. Rumah tangga saya berantakan, hancur. Yunis itu anak saya yang jadi dokter ini lahir dalam keadaan saya yang sulit. Vaksin aja mungkin gak lengkap. Kalau Cila, be happy dia, semua lengkap. Yunis gak cukup. Ketika saya renungin, saya bersyukur benar. Air mata saya gak berhenti Tuhan. Saya bersyukur tuh orang ngomongin nama segala macam gitu. Saya gak berhenti, gak ada habis-habisnya. Saya lap. Karena Tuhan, satu hal yang saya ingat begini. Ini pasti bukan saya.
Ini pasti bukan ria. Pasti roh Allah yang ada. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Yang diam di dalam dia. Bekerja dan aktif. Ini bukan gara-gara saya punya duit. Saya cuma kuli aja. Saya kuli korporat gitulah ya, kerja. Ria pemulung. Jadi kalau saudara tahu yang bawa dorong-dorong kardus. Nah ini pengepulnya gitu. Tapi segala sesuatunya gitu. Bayar kos aja 3.700.000 sebulan. Waktu lulus kita ngomong berdua, Ri, sebulan 3.700.000 ya. Iya, udah jangan ngomongin lagi, pokoknya kita lewat lah, sudah selesai. Kita juga pusing gitu. Benar saudara. Jadi kalau sampai lulus nilainya bagus, single shot sekali tembak lewat, itu pasti bukan saya. Pasti bukan saya. Saya nggak mampu. Anak itu juga nggak mampu. Pasti karena Tuhan. Karena Tuhan memulihkan keluarga saya. Roh Allah boleh bekerja di dalam keluarga. Begitu juga keluarga bapak-bapak, ibu, saudara yang disayang sama Tuhan. Kalau saya bisa, karena kemurahan daripada Tuhan saja, roh Allah yang membangkitkan Yesus juga bisa bekerja di dalam diri saudara, di dalam rumah tangga saudara. Bukan bertahan, tapi menyala di dalam roh dan kebenaran, dalam segala kebenaran Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Benar gak bisa. Jadi itu pentingnya keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging saya. Minum dulu ya, bentar ya. Saudara tahu nggak sambil ini minum? Kenapa Daniel? Tahu Daniel? Kenapa Daniel itu kan dimasukin ke lubang singa kan? Kenapa dia nggak dimakan singa? Jawabnya jangan yang standar. Saudara tahu nggak kenapa Daniel tidak dimakan sama singa waktu di lubang singa? Standarnya apa jawaban standar? Singa cakepnya. Iya, dia ngedoyan. Apa? Apa jawaban standarnya? Karena Allah bekerja, si singa itu dikatupkan mulutnya. Begitu kan? Nih saya kasih tahu. Karena Daniel nggak bau daging. Daniel bau brokoli, singa nggak demen makan brokoli. Kalau kedagingan saudara dipatahkan, kalau kedagingan saudara dihabiskan, saudara nggak dimakan lagi sama singa karena dagingnya sudah dibuang. Hidup yang dipimpin ada roh, artinya dagingnya dibuang, dihabiskan. Bukan daging lagi yang memerintah, tapi siapa? Roh Kudus. Yesus itu sendiri. Kalau kita pergi, kalau saya ke airport, anak-anak pasti jengkel. Karena Dedi itu maunya dari rumah pasti 4 jam sebelumnya, di airport udah 2 jam sebelumnya. Kenapa? Saya takut ketinggalan. Betul kan? Gak ada yang takut ketinggalan. Tapi Yesus pergi ke surga supaya kita semua kagak ada yang ketinggalan. Cakep kan? Dia naik ke surga, dia curahin Roh Kudusnya supaya kita semua gak ada yang ketinggalan. Ada yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ada yang mau? Slide berikutnya. Mau atau mau banget? Mau banget, bener loh. Mau atau mau banget hidup dipimpin sama Roh Kudus? Kalau mau banget punya resiko. Resikonya yang tadi saya bilang, dagingmu harus dipotong. Berikutnya. Dipimpin oleh Roh Kudus, tandanya saudara diproses. Kenapa menikah itu 1 tambah 1 jadi 1? Nggak make sense kan? Karena ada bagian dari suami yang dipotong. Ada bagian dari istri yang dipotong. Jadi 1. Itu menikah. Menikah itu, kalau saudara lihat di Alkitab, pernikahan siapa yang baik? Nanti, di Wahyu, pernikahan anak domba. Saya pilih nama anak saya Isaac. Kalau saya lihat dari pernikahan Abraham,
Isaac and Jacob, itu yang paling stabil pernikahannya si Ishak. Jadi saya kasih nama si Isaac Jethro. Isaac saya pilih karena dia pernikahan yang paling stabil dibanding yang lainnya. Ya, jadi menikah itu adalah diproses ini. Kita mau jadi keluarga tuh nggak mudah. Jadi yang nggak benar dibuang, yang dia nggak cocok dibuang, yang ini dibuang. Makin lama makin serupa dengan Kristus. Dagingnya dibuangin yang nggak cocok. Ya, ego dipatahkan, Roh Kudus bekerja di tempat yang paling dalam, menghancurkan kebanggaan diri supaya Kristus dapat membentuknya. Nah ini dia tadi pengampunan. Saudara penting loh. Di dalam keluarga tuh mulai lepasin pengampunan. Jangan ingat-ingat lagi dosa suaminya. Jangan ingat-ingat lagi dosa istrinya. Jangan ingat-ingat lagi dosa anaknya. Saudara harus belajar melepaskan pengampunan. Istri mesti berani lepasin pengampunan buat suami. Suami melepasin pengampunan buat istrinya. Yang paling menjengkelkan tuh ya, kalau disuruh beli nasi goreng. Kok beli nasi goreng? Yang apa? Pedas, iya tuh. Sampai rumah nasi gorengnya nggak pedas. Maksud Ria nggak ngasih nggak pedas tuh saya jengkel. Gue bukan yang masak. Saya jawabnya gitu, bagus nggak gitu? Kan bukan saya yang masak. Dia juga tahu bukan gue yang masak. Kenapa mesti ngomong kayak gitu? Bagus nggak gitu? Sopan ya, luar biasa. Ria ngasih tahu tujuannya apa? Jangan beli lagi maksudnya di tempat itu, cari tempat lain. Saya udah berpikiran, aduh udah dibeliin aja rewel banget. Kayak begitu kehidupan kita. Tapi kan lama-lama ngerti, tujuannya gitu. Nah dirubahkan satu sama lain. Anak-anak juga, suami istri juga begitu ya. Nah daging vs melawan roh. Yang dipilih daging adalah kenyamanan, yang dipilih roh adalah kebenaran. Yang tadi saya bilang Yohanes 16 ayat 13 adalah kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang gak mudah, yang gak enak karena seluruh bukan pilihan saudara yang enak. Ya. Ini bagus nih. Itu sakit bagi dagingmu tapi menyembuhkan jiwamu. Roh Kudus bekerja sakit buat daging karena dagingnya dipotong. Tapi jiwamu sehat, jiwamu sembuh. Kita sudah menikah 32 tahun. Sebentar lagi 33 ya. 33 tahun. Tidak mudah. Tapi kita masing-masing makin hari makin mencintai, makin sayang. Sampai hari ini saya masih bukain pintu buat Ria. Kalau naik mobil, belakangan saya bukain pintu dulu. Ada yang begitu? Bukain pintu buat istrinya, buat pacarnya. Nggak ada. Heran saya. Karena dulu saya kerjanya di hotel jadi doorman. Ngarang. Nggak gini. Itu simpel aja kok. Saya mau respect sama istri saya, ini praktikal nih. Ya bukain aja pintunya, daripada laki orang yang bukain, bener gue yang bukain. Sampai Jethro sekarang udah mulai tuh. Dedi, biar aku yang bukain pintunya. Enak kan? Anak umur 11 tahun dia ngerti nature-nya. Karena bapaknya ngajarin. Bukain pintu, kasih hormat. Sampai sekarang. Cila, Yunis, Jethro, saya biasain diri jadi bapak. Untuk bukain pintu buat anak-anak saya. Bapak-bapak nanti latihan. Paling kagak nih saya kasih ilmunya. Mobil kita pintunya gak digabrukin. Jadi enggak, yang punya mobil pintunya tutup digabrukin. Enggak, di sini baik-baik tante. Gak ada yang jengkel loh kalau pintunya digabrukin. Kalau kita yang tutup kan paling gak mobil kita gak digabrukin pintunya. Gak susah kok. Laki gue heran juga ya sekarang bukain pintu ya. Padahal supaya gak digabrukin pintu. Tapi kan makin lama makin mengerti. Ini loh menghormati istri. Gak susah kok ambil bagian gitu. Daripada suruh saudara suruh ngepel, suruh apa. Mendingan bukain pintu. Obat deh. Ya, latihan. Cewek-cewek jangan mau ntar kalau punya pacar suruh naik pintu sendiri. Bukain, jadi gentle gitu loh. Ya kan? Bukain pintu, kasih hormat. Ya. Cukup ya ini. Yuk lanjut lagi. Saya mau ajak saudara ini nih. Sebentar, mundur tadi nak, sorry nak. Itu Matius pasal 4 ayat 1. Ketika tadi saudara bilang mau nggak dipimpin sama Roh Kudus, saudara bilang mau banget. Kita buka, tolong Matius pasal 4 ayat 1.
Sampai jam berapa kita ini Tante ya? Nah ini juga ekstrim. Buka deh, Yakobus 3 ayat 5. Yakobus ayat 3. Ya, udah. Demikian juga tidak penting dalam Roh Kudus dalam rumah tangga yang paling penting. Salah satu besar sekali.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Cakep gak tuh ayat? Sudah tahu perasaan Kristus kayak apa? Hah? Gak ada yang tahu? Kalau Jethro ditanya, dia pasti jawab. Perasaan yang pernah ada dia. Apa perasaan Kristus? Menaruh perasaan yang sama. Perasaan mengasihi saudara. Mencintai saudara. Itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pakai ketika berhubungan satu sama lain, berinteraksi satu sama lain tuh perasaan Kristus. Kalau saya ngomong gini kira-kira perasaan Kristus gimana ya? Rasanya saudara mesti tanya dulu gitu. Menjadi refleksi buat kita. Apakah ada perasaan Kristus di situ? Ya, berikutnya coba ayat 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita seringkali dalam, nggak usah dalam, saya dalam hari-hari aja deh, dalam nyetir mobil gitu. Saya udah lama nggak nyetir, biasanya sih ada orang yang nyetirin gitu ya. Kecuali dekat-dekat mau ke gereja mau apa. Seringkali tuh banyak motor, diserempet, jerobot orang nggak kasih jalan keluar. Jengkel nggak? Ada yang di sini baik-baik loh. Ini pendeta aja di depan jengkel, kamu nggak, saudara nggak jengkel? Oh kayaknya Christ-like banget itu. Seperti Kristus sekali ya. Itu nyindir namanya, nggak bagus nyindir. Barusan ditulis nyindir orang. Gimana sih? Kenapa saya jengkel sama orang yang nyerobot? Karena saya benar, orang, iya dong, kan gue benar, kan gue diserobot. Bapak ibu, emang kebenaran kamu tuh urusan diserobot sama orang? Kamu perlu tunjukin bahwa kamu benar, maka kamu marah terhadap kesalahan orang lain? Gitu. Itu perasaan Kristus. Saya belajar. Kalau saya diserobot orang, let's go ahead, kita mau buru-buru, ya udah nggak apa-apa. Kebenaran saya nggak perlu saya pertontonkan. Karena apa? Kebenaran yang saya punya itu kebenaran yang saya dapat dari Kristus. Kalau Kristus sudah membenarkan saya, apa saya mesti mempersalahkan orang lain dengan kesalahan orang? Enggak. Yang disebut dengan perasaan-perasaan Kristus itu kayak begitu. Kan praktikal. Saudara pulang bisa coba nanti. Kalau saudara punya kebenaran daripada Kristus, apakah saudara perlu mempertahankan kebenaran yang dikasih dari Kristus terhadap orang lain? Enggak juga. Belajar dan biasain hidup yang seperti itu. Bisa rilis, bisa happy, bisa bahagia ya. Berikutnya, balikin lagi tadi. Joyce Meyer bilang begini, orang yang terluka akan melukai orang lain, itu benar. Kalau kamu terluka, tuh kamu mau melukain orang lain juga. Dalam karakter Kristus dalam keluarga, apa yang saudara dipikirin? Roh Kudus gak hanya memenuhi kita kuasa, ia membentuk karakter Kristus dalam diri kita, dan karakter itu paling nyata diuji dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi ujian itu ada dalam rumah tangga yang paling gampang, yang tiap hari kita ketemuin, yang ngejengkelin kita. Disitulah tempat ujian kita yang sesungguhnya. Semoga single shoot lulus ujian ini. Ya, tetapi orang yang sembuh dapat menyembuhkan orang lain. Gereja, keluarga Allah bisa menyembuhkan yang lain karena kalian sudah sembuh semua. Ya, tuh mengalah bukan kalah tapi memilih kasih di atas ego kita. Ini mengampuni ini, bukan karena mereka layak, tapi Kristus lebih dulu mengampuni. Tadi saya bilang bukan karena orang itu pantas diampunin, tapi karena saya udah diampunin dulu sama Tuhan. Saya mau lepasin pengampunan, saya lepasin sukacita, saya lepasin damai sejahtera. Boleh nggak begitu? Praktek nanti ya, nggak mudah. Tapi itu mesti dilakukan, enteng, percaya saya dah, enteng saudara. Dengar si oncom juga udah happy. Saya lepasin sukacita, saya lepasin damai sejahtera, anak-anaknya masa depan yang cerah. Suatu saat dia juga boleh terima Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahagia saudara. Ya, sesudah mengampunin, ini dia deh.
merendahkan diri. Kristus bisa membasuh kaki murid-murid. Keluarga yang dipulihkan dimulai dari kerendahan hati. Mungkin juga ketika saudara nggak salah, saudara perlu minta maaf. Gak apa-apa, ya diomelin orang ya udah nggak apa-apa ya. Makanya gini, bagaimana saudara bisa mengalah, bagaimana saudara bisa mengampuni, dan bagaimana saudara bisa merendahkan diri saudara. Saudara bisa puas di situ. Saudara bisa jadi murid Kristus. Saudara bisa menjadi seperti Kristus yang mengampuni. Walaupun dia disalib, dia bilang orang ini nggak tahu apa yang dia. Stefanus, tahu Stefanus? Yang jualan batagor, sampai mati jadi ditimpuk sama apa? Batagor. Mirip sama gurunya. Gurunya bilang apa? Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus bilang apa? Sama kan? Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau saudara muridnya Kristus, saudara bilang, ya udah saya ampunin kamu, maafin saya ya, saya yang salah. Lepas Bapak Ibu Saudara, saya mau ingetin juga, kita tuh hidup nggak 400 tahun enggak. Kalau saudara bisa hidup 400 tahun, 600 tahun, ya mungkin boleh ngotot begitu. Tapi kita hidup cuma 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, nggak ada yang tahu 60 tahun lagi. Kasih deh rilis kebahagiaan, yang merendahkan diri, mengampunin, supaya dalam waktu sisa ini saudara bisa happy. Amin. Bersama dengan Kristus yang memberikan saudara kemampuan. Berikutnya. Ini ayat nampar bener-bener, carilah. Galatia 5 ayat 24, bukain. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Aduh, bukan perkara yang mudah. Saya tapi ditampar sama ayat ini, saudara. Kalau milik Kristus, dagingmu mesti dibuang. Udah nggak bau daging lagi, kayak Daniel ditaruh di lubang singa. Daging apa? Singanya nggak demen karena dia bau brokoli. Ini dia. Menyalipkan hawa daging dan kenafsuannya dan keinginannya. Balik lagi. Balik lagi nak. Roh Kudus dicurahkan untuk suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukain pintu mobil paling gak, ntar belajar. Berkorban serta setia dan penuh pengorbanan. Istri mengampuni dan menghormati. Seringkali satu kelemahan ketika istri gak menghormati suaminya. Kalau suaminya gak kerja, kalau suaminya dalam keadaan sulit, apa istri tetap setia, apa istri tetap menghormati. Itu penting. Saling menghormati satu sama lain ya. Ini satu kelemahan-kelemahan. Anak, bagaimana saudara jadi anak bisa menghormati orang tua enggak? Orang tua yang enggak mencari misalnya. Orang tua yang pensiun, orang tua yang saudara tetap sayang, saudara tetap hormat. Atau hinyeknya waktu papa marah atau mama marah, mesti dirilis ya. Ini keluarga saatnya kedagingan disalibkan, pengampunan mulai mengalir dan kasih Kristus memenuhi rumah. Saya mau jamin sama Bapak Ibu Saudara, kalau ada pengampunan, kasih Allah memenuhi rumah tanggamu, rumah tangganya adem, tenang. Ada satu masa ya di mana saya tuh kalau pulang malas, saudara. Ketika rumah tangga belum dipulihkan, saya agak malas pulang sebetulnya. Takut apa? Takut berantem, takut ribut, takut salah paham. Belum nyampe, belum ketemu orangnya udah takut. Paham gak? Ya kan, tapi kalau sekarang happy, kita mau pulang kapan aja. Gak ada pendapatan apapun. Karena Allah mampu memulihkan sempurna. Kekristenan bukan tentang menjadikan orang jahat menjadi baik, tapi tentang menghidupkan kembali orang yang mati, yang seolah gak punya harapan. Itu kekristenan dibangkitkan. Di situ roh Allah bekerja untuk memulihkan keluarga Bapak Ibu Saudara. Di hari Pentakosta yang penting ini, saudara bisa dipulihkan. Ya, berikutnya. Terakhir. Ini ayat ini fase terakhir kan? Gak ada yang lain kan? Masih ada satu flash disk lagi. Ini aja yang terakhir. Oh, maksudnya gitu. Terakhir. Ya, benar-benar saya jarang bohong. Saya tuh jarang bohong, paling setahun ya sekali 2 kali lah. Itu juga kalau
Enggak, dan itu juga kalau perlu doang kok. Iya kan? Bahwa kan jarang-jarang kan, paling setahun sekali 2 kali dan kalau Saudara boleh angkat tangan? Kanan, taruh di jidat sini. Jangan ya, itu gurau aja, jangan dicontek. Itu gurauan saya, saudara nggak boleh nyontek. Ya. Terakhir, Pentakosta sejati. Tadi datang tante, tiba-tiba bilang ini Pentakosta. Iya, kita Pentakosta. Di mana gereja yang butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diangkat, kita nggak bisa ngapa. Karena kita bergerak, kita hidup, menghidupi. Ada Roh Kudus yang di dalam kita. Pentakosta. Gereja yang sepenuhnya mengandalkan Roh Allah yang membangkitkan Yesus yang diam di dalam peribadatan kita. Itu penting. Nggak banyak gereja yang masih menyiapkan berdoa 10 hari. Tapi kalau di sini masih, kami juga. Itu penting. Pentakosta sejati dimulai ketika Roh Kudus memenuhi keluarga kita dengan kasih Kristus. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Ival, Cila, Yunis, Jetro. Ival mantu saya, anak saya. Saya berdoa, biar Roh Allah. Saya nggak bilang Roh Kudus, saya bilang Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Serem gak tuh saudara? Saya ambil otoritas daripada sorga. Roh Allah yang membangkitkan Yesus yang diam di dalam Ival, di dalam Cila, di dalam Yunis, di dalam Jetro. Boleh bekerja aktif dalam dia. Pimpin, aktif artinya pimpin kehidupan mereka. Semoga hari ini juga Roh Allah yang membangkitkan Yesus bekerja di dalam saudara masing-masing. Bekerja di dalam rumah tangga saudara masing-masing. Memulihkan saudara, menguatkan saudara. Membuat saudara menjadi seperti Kristus. Amin. Terakhir lagi. Beneran terakhir. Pentakosta sejati dimulai ketika Roh Kudus tidak hanya memenuhi gereja, tapi memenuhi rumah kita dengan kasih Kristus. Itu yang saya sampaikan hari ini. Kiranya saudara boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tadi saudara bilang mau banget dipimpin oleh Roh Kudus, biar Roh Kudus menyisihkan segala macam hal-hal yang tidak berkenan. Kata-kata yang tidak baik, tim, kata-kata yang tidak baik, kalimat-kalimat yang kasar kepada istri, kepada suami, pikiran-pikiran yang gak benar, mulai dibersihkan. Bapak PDM Daniel, beserta Ria dan grup dan timnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Sekali lagi sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita boleh lebih mengerti lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu api Pentakosta. Tidak hanya teori. Tidak hanya yang kita kenal sebantasannya bahasa lidah. Tapi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari kita berubah yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Daripada bahasa lidahnya keriting tapi berantem terus. Lebih baik kita berubah, ya bukan tidak boleh. Itu terserah karunia Tuhan yang memberikan kepada kita. Dua-duanya baik. Saya percaya kita diubahkan pada malam hari ini. Janji sama Tuhan, tinggalkan tempat ini, keluar dari pintu ini. Saudara sudah dirubahkan. Saudara sudah punya kehidupan yang baru, ciptaan yang baru. Sebelum terlambat, ya, umur Tuhan yang punya. Sebelum terlambat, saudara sudah pulih, saudara sudah sembuh, saudara tidak luka hati. Ya, karena dari luka keluar luka lagi dan melukai orang banyak. Dan membawa korban lebih banyak lagi. Tapi api Pentakosta yang ada pada kita boleh menyala terus. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Saudara, firman katakan bahwa jangan padamkan api roh.
padamkan roh. Kita jangan ngelawan firman. Secara panjang lebar kita sudah tahu sebab dan akibatnya dan berkatnya apabila kita benar-benar ada di dalam api Pantekosta itu. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya lagi ya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kau tetap mengingatkan kepada kami, Kau sayang kepada kami. Bahkan Kau memberi petunjuk Tuhan, memberikan pimpinan untuk malam hari ini lebih terbuka mata rohani kami di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam eksistensi aplikasi kehidupan kami. Apa itu api Pantekosta? Biarlah Tuhan tidak hanya menjadi simbolis saja, tidak menjadi apa kata orang, tetapi kami boleh menjadi apa kata Tuhan Yesus mengenai api Pantekosta itu. Biarkan kami menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau utus bagi kami ya Bapa. Bukan kebetulan. Tetapi ini yang Kau inginkan atas tempat ini ya Bapa. Engkau tahu persis Tuhan apa yang ada di setiap hati kami. Dan Kau inginkan Tuhan boleh kembali lagi api Pantekosta itu menyala pada setiap kami. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Api Pantekosta boleh menyala membakar seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan Didi, Tuhan berkati Ria, apa yang diperbuatnya boleh berhasil. Baik sebagai hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk Yunis yang telah Kau angkat Tuhan menjadi kepala dan Kau boleh menjadi Tuhan kebanggaan bagi keluarganya Bapak. Terima kasih untuk Cila, untuk Jetro, untuk Ival ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sidang jemaat yang di Cibinong, untuk maminya. Oh Tuhan, untuk keluarga besarnya kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh melihat buah-buah roh yang mengalir pada setiap hamba-hamba Tuhan. Pada setiap orang yang bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Membuktikan bahwa Kau masih hidup Tuhan. Kau hidup dan Kau hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Dan firman-Mu itu hidup apabila kami mau menghidupi firman-Mu itu Bapa. Terima kasih. Biarkan api Pantekosta itu, api Roh Kudus boleh menyala dan kuasa-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak pernah sia-sia. Berkati anak sekolah minggu yang di atas, guru-guru sekolah minggu. Bahkan semua Tuhan yang hadir, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kembalikan berlipat kali ganda Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Dan kami percaya apabila besok kami kembali ke tempat tugas kami masing-masing Tuhan. Yang bekerja, yang bersekolah. Kami boleh menampilkan hal yang baru. Bahwa api Pantekosta itu tidak padam. Dan kami nyalakan kembali Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada. Dan Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Engkau memperbaiki kami semuanya. Ini yang Kau inginkan hati-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Untuk kami semuanya Tuhan. Agar kami boleh kembali di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami ya Bapa. Kami ada di Indonesia, tanggung jawab kami Tuhan. Untuk mengabarkan kabar keselamatan dan kami terus untuk berapi-api Tuhan. Mengabarkan keselamatan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan tertinggi presiden. Sampai pun yang terendah Tuhan di seluruh jajarannya Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan. Dan boleh membawa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Apabila besok anak-anak akan bersekolah,
Banyak yang ujian dan ulangan Tuhan, sertai Tuhan. Kami percaya api Pentakosta Roh Kudus kuasa-Mu Tuhan juga dialami terlebih di akhir zaman ini Bapa. Dari anak-anak muda, mulut bayi sekalipun Kau pakai Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kami hidup di akhir zaman ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu juga mengalir dan kami tidak akan membuang waktu. Kami boleh memanfaatkan waktu Roh Allah yang dalam kami lebih besar. Ya Tuhan, sekalipun tantangan dan proses itu besar, tapi Engkau lebih besar dari segalanya, dan kuasa yang memampukan kami untuk bertahan di dalam kekudusan-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang berulang tahun juga Engkau berkati selama 1 minggu ini Bapa. Umur panjang ada di tangannya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan atas seluruh kehidupannya. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara ke tengah hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin.